Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi UML atau Unified Modeling Language, yaitu nama saya sendiri Muhammad Rizaul Haq dari kelas 11 RPL 1 nomor absen 26 dari SMK Telkom Purwokerto. Unified Modeling Language adalah bahasa spesifikasi standar untuk menspesifikasikan dan membangun sistem perangkat lunak. Unified Modeling Language atau UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem informasi atau piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Seperti bahasa-bahasa lainnya, UML mendefinisikan notasi dan sintak atau sematik. UML merupakan salah satu alat bantu yang sangat handal dalam bidang pengembangan sistem berorientasi objek karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan pengembang sistem membuat blueprint atau ke atas visinya dalam bentuk yang baku. Fungsi UML 1. Untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum dibuat dengan use case dan aktor. 2. Untuk menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum dibuat dengan interaction diagram. 3. Untuk menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram. 4. Untuk membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem dengan state transition diagram. 5. Untuk menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen dan development diagram. Untuk menyampaikan atau memperluas fungsionality dengan stereotype. Jenis-jenis UML ada 13. Yang pertama itu use case diagram, kemudian activity diagram, kemudian pack diagram, terus state machine diagram, sequence diagram, class diagram, communication diagram, composite structure diagram, object diagram, timing diagram, component diagram, deployment diagram, interaction overview diagram. Keuntungan menggunakan UML yaitu uniformity, pengembangan cukup menggunakan satu metodologi dari tahap analis sehingga perancangan, memungkinkan merancang komponen antarmuka secara terintegrasi bersama perancangan perangkat lunak dan perancangan struktur data. Understandability. Kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Stability. Kode program yang dihasilkan relatif stabil sepanjang waktu karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. Reusability. Dengan metodologi berorientasi objek dimungkinkan penggunaan ulang kode sehingga pada akhirnya akan sangat mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Use case diagram. Use case diagram adalah diagram use case yang digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukannya. Diagram use case tidak menjelaskan secara detail tentang penggunaan use case, namun hanya memberi gambaran singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem. Nah, seperti ini contohnya, ini simbolnya namanya aktor. Keterangannya itu menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Kemudian simbolnya, contoh simbol seperti ini namanya itu dependency, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri. Kemudian ini simbol namanya generation, hubungan di mana objek, anak atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. Dan simbol seperti ini namanya include, menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Kemudian simbol ini namanya extend, menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Dan ini namanya association, apa yang menghubungkan antara objek satu
dengan objek lainnya. Kemudian simbol ini namanya sistem, menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Dan ini namanya use case, deskripsi dari urutan-urutan aksi yang tampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Kemudian simbol ini namanya collaboration, interaksi, aturan-aturan, dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya atau bersinergi. Kemudian simbol ini namanya node, elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Ini kemudian contohnya seperti ini, created by Umi Fatimah, kurang lebih seperti ini. Kemudian fungsi use case diagram. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Keuntungan dan kelemahan use case diagram. Keuntungan dari use case diagram: use case dapat digunakan ulang di dalam sebuah proyek. Use case dapat digunakan sebagai dasar untuk pengukuran, penjadwalan, atau validasi. Use case tidak menggunakan bahasa yang khusus. Use case telah terbukti mudah dimengerti oleh pebisnis, jadi merupakan sebuah jembatan penghubung bagi pengembang software dengan pemakai. Kelemahan use case: template use case tidak menjamin kejelasan sistem. Hal ini tergantung dari kemampuan yang dimiliki penulisnya. Kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki 3 bagian utama, yaitu atribut, operation, dan name. Kelas diagram. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan, atribut, atau properti suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut, metode, atau fungsi. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas diagram. Kelas memiliki 3 area pokok. 1. Nama. 2. Atribut. 3. Metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. 1. Privat. Tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. 2. Protect. Hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Terus 3. Publik. Dapat dipanggil oleh siapa saja. Kemudian ini dari kelas diagram ini seperti ini gambarnya, namanya generalization, keterangannya untuk hubungan di mana objek anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk. Dan gambar ini namanya nari association, upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek. Kemudian gambar ini namanya kelas, himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Dan gambar ini namanya collaboration, deskripsi dari urutan-urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Dan gambar ini namanya realization, operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Kemudian gambar ini namanya dependensi, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri. Kemudian gambar ini namanya association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Dan ini contohnya kurang lebih seperti ini. Ya, sekian dari presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.